we had prepared a camp for 30,000 of them, and that is not enough. We've now had to make two more camps of 10,000 each. That'll be 50,000 altogether. The last time we had a jamboree, the boys ate no less than 3/4 of a mile of jam roll. This year, I expect it'll be about 5 miles of it before we've done with them. Berbicara mengenai kepramukaan di dunia, maka kita akan selalu mengaitkan dengan salah seorang tokoh yang sangat lekat dengan pramuka yang bernama Robert Stephenson Smith, atau kita bisa mengenalnya dengan Baden-Powell. Ia lahir di London, Inggris 22 Februari 1857 dan wafat di Nyeri, Kenya pada 8 Januari 1941. Sejarah pramuka baik di Indonesia maupun di dunia tidak pernah terlepas dari Baden-Powell selaku Bapak Pandu Dunia, pendiri gerakan pramuka. Hal ini bermula ketika pria ini atau Baden-Powell melaksanakan perkemahan pertamanya bersama 22 anak laki-laki pada 25 Juli 1907 di Pulau Brownsea, Inggris, dan perkemahan itu dilaksanakan selama 8 hari. Saat dewasa, Baden-Powell bergabung dengan militer Inggris yang itu memberikan sangat banyak pengalaman sebagai seorang tentara yang sikap militernya tersebut melekat pada dirinya, yaitu tegas, disiplin, dan terampil, dan inilah yang menjadi ciri khas dari gerakan pramuka. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh beliau kemudian ditulis dalam sebuah buku yang menjadi asal mula munculnya gerakan pramuka di dunia, yaitu bukunya yang berjudul Scouting for Boys. Nah, buku ini berisi tentang pengalaman-pengalaman Baden-Powell selama bergabung di militer, dan buku ini ditulis pada tahun 1908. Buku ini tidak hanya laris di Inggris tapi di negara-negara lain, sehingga banyak organisasi kepramukaan yang bermunculan yang ditujukan kepada anak laki-laki saja. Kemudian pada tahun 1912, adiknya Agnes Baden-Powell bersama Baden-Powell mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girls Guide. Kemudian pada tahun 1922, Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya yang berjudul Referring to Success, atau ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Mengembara Menuju Bahagia, di mana buku tersebut bercerita tentang seorang pemuda yang sesegera mungkin mengayuh perahu menyusuri sungai untuk menuju sebuah pantai kebahagiaan. Kemudian pada tanggal 30 Juli sampai dengan 8 Agustus 1920 bertempat di Olympia Hall, London, Inggris, dengan jumlah 800 partisipan pramuka melakukan jambore dunia untuk yang pertama kalinya. Jambore ini diikuti oleh 34 negara, dan dalam acara tersebut Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Dunia, atau kita menyebutnya dengan
Chief Scout of the World. Nah, apa implikasinya? Ya, sejarah pramuka di Indonesia tidak akan lepas dari yang namanya Badan Pawal. Sejarah pramuka di Indonesia kalau bisa kita katakan itu dibagi menjadi 3 fase, ya, 3 fase atau 3 bagian. Fase yang pertama bisa disebut dengan masa penjajahan Belanda. Sedangkan yang kedua masa penjajahan Jepang, dan yang ketiga adalah masa setelah kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda mendirikan NIPV atau kepanjangannya adalah Netherlands Indisch Padvindersvereniging itu pada tahun 1916, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Sesuai dengan namanya, kepanduan ini atau kepramukaan ini dikhususkan untuk anak-anak Belanda, dan pribumi dilarang masuk karena Belanda khawatir gerakan kepanduan yang seperti ini akan menjadi wadah pergerakan atau menjadi wadah aspirasi terhadap kemerdekaan Indonesia. Namun setelah Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928, mulailah muncul gerakan-gerakan kepanduan di Indonesia. Di antaranya ada Jong Java, kemudian Javanese Padvinder Organisasi atau JPO, Pandu Pemuda Sumatera, ada Hizbul Wathan, ada Nasionale Padvinders, dan lain-lain sebagainya. Sudah sangat banyak. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, pramuka terus bertahan. Ya, gerakan kepramuka dan gerakan kepanduan di Indonesia terus bertahan. Namun ketika masa Perang Dunia II, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda sehingga banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik oleh Jepang untuk masuk ke kemiliteran Jepang seperti Kebodan, Peta, atau Seinendan. Setelah Jepang berlalu dan kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, maka pada tahun 1945 atau 28 Desember 1945 didirikanlah organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Kemudian organisasi ini ditetapkan sebagai wadah kepanduan di mana anggota kepanduan Indonesia bernaung. Kemudian berkembang lagi hingga pada tahun 1961 terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan yang ada di Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi utama, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Kemudian pada tahun 1961 gerakan pramuka dikenalkan pada masyarakat Indonesia dengan resmi dengan dikeluarkannya Kepres, Keputusan Presiden Republik Indonesia pada nomor 121 tahun 1961 tentang panitia pembentukan gerakan pramuka, dan ini pertanggal 11 April 1961. Kemudian panitia tersebut bekerja dan akhirnya pada tanggal 14 Agustus di tahun yang sama atau 61 dilantiklah Mapinas, kemudian Kuarnas dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka
Dan kemudian pada tanggal itu pula diadakan defile pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka secara resmi di Indonesia. Dan mulai saat itulah pada tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pramuka. Inilah sejarah singkat pramuka atau kepanduan di Indonesia. Nah, sekarang kita akan sedikit mengenal organisasi, ya, struktur organisasi pramuka Penggalang. Apa sih atau apa saja sih, ya, organisasi atau struktur-struktur yang ada dalam organisasi pramuka Penggalang? Dari yang paling bawah, ya, kita bahas dari yang paling bawah. Yang paling bawah itu adalah regu. Regu terdiri dari 5 sampai 8 orang. Setiap regu dipimpin oleh pinru atau pemimpin regu dan wakilnya atau wapinru, wakil pimpinan regu. Kemudian kita melangkah lagi sedikit ke atas, maka 4 regu akan menjadi satu pasukan yang berjumlah kurang lebih 32 orang. Dari keempat pemimpin regu, mereka bermusyawarah kemudian memilih satu orang untuk mereka jadikan pratama atau pramuka utama. Maka itu disebut pasukan penggalang. Jadi satu pasukan penggalang itu terdiri dari 32 orang dan atau terdiri dari 4 regu. Nah, di situ ya, ada yang namanya Dewan Kehormatan Penggalang atau Dewan Penggalang. Siapakah Dewan Penggalang? Dewan Penggalang adalah kumpulan dari pemimpin-pemimpin regu. Dewan Penggalang adalah organisasi dalam pasukan penggalang yang terdiri dari pemimpin regu yang bertugas untuk mengatur dan mengurus kegiatan pasukan penggalang, kemudian menjalankan keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Penggalang. Di atasnya Dewan Penggalang ada yang namanya Pembina Gugus Depan. Ya, Pembina Gugus Depan. Dan di atas Pembina Gugus Depan ada Kak Mabigus. Mabigus kepanjangan adalah Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan. Mabigus, Majelis Pembimbing Gugus Depan. Siapakah mereka? Mereka adalah kepala sekolah atau juga bisa kepala desa, dosen, ketua komite, maupun perangkat-perangkat yang memimpin gugus depan atau gudep sebagai pangkalan gerakan pramuka. Demikian sejarah singkat kepanduan dunia atau pramukaan di dunia dan sedikit sejarah tentang kepramukaan di Indonesia dan juga struktur organisasi pasukan penggalang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.